mana-mana hari ini marak yang namanya budaya tolak bala, budaya menangkal pandemi, tidak hanya dari segi medis tapi dari segi spiritual, dan itu adalah kekayaan bangsa kita. Nah, oleh karena itu para petani juga membuat arcanya sendiri dengan keuangannya sendiri, dengan kebiasaannya sendiri, membuat boneka-boneka orang-orangan sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Bagi kita di studio juga membanggakan bagi kita bersama, seluruh kru, seluruh keluarga besar Mas Mansur Channel tentunya. Sore ini kita akan berdiskusi. Kita akan mengangkat sebuah tema yang hari ini sangat menarik, yang hari ini seluruh orang membicarakannya terkait dengan adanya yang pertama tentu saja wabah pandemi yang masih berlangsung di mana-mana, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia tentunya. Dan yang kedua, bagaimana peran para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, dan yang lain-lain dalam menangani pandemi ini yang luar biasa. Dan tentunya kita menaruh hormat, mereka terus berjuang di garda depan. Dan juga tidak kalah juga, khususnya kepada bangsa Indonesia gitu kan, bangsa Indonesia yang dulu dinamakan Nusantara ini. Ada berbagai macam cara ketika pandemi, ketika satu wabah seolah-olah belum berakhir, seolah-olah masih menghantui kehidupan kita. Jadi ketika hal-hal yang rasional ini dijalankan, tapi yang menurut saudara-saudara kita sebangsa, menurut bangsa Indonesia ini yang dulu-dulu warisan dari leluhur juga dibangkitkan. Contohnya saja ketika pandemi ini berlangsung, di mana-mana hari ini marak yang namanya budaya tolak bala, budaya menangkal pandemi, tidak hanya dari segi medis tapi dari segi spiritual, dan itu adalah kekayaan bangsa kita. Jadi kepada para penonton yang membanggakan, kita nggak usah yang namanya terlalu yang namanya ritual, yang namanya pasang boneka, pasang golean, pasang sesuatu yang serem-serem di depan rumah, itu tidak bagus. Tidak, itu adalah budaya bangsa kita. Dan minimal dengan adanya mereka kembali kepada budaya leluhur ini, hati mereka tentram. Dan mungkin dengan tentram, mungkin dengan tenang, mereka bisa menambah imun. Kita juga bisa menambah imun. Jadi katanya orang-orang medical, kalau kita itu bahagia, mungkin minimal bisa menjaga kesehatan kita dari yang namanya wabah COVID-19. Dan barangkali saudara-saudara sebangsa kita, barangkali di Nusantara ini ada yang memakai ritual untuk tolak bala. Ada juga yang memakai yang namanya ada lampor, ada yang memakai namanya boneka serem-serem, ada yang namanya tetek melik dan sebagainya. Ini hal yang membuat mereka tenang, mereka nyaman, mereka bisa hidup dengan tentram ini. Salah satu contoh itu ada di Lumajang. Ini banyak yang namanya boneka-boneka yang serem-serem dipasang di depan rumahnya. Di Tulungagung juga ada yang namanya boneka tetek melik ya. Titik melik ini dipasang juga yang namanya boneka tolak bala. Nah, saudara-saudara,
mungkin kita ingin mengupas, apa benar Pak Mansur yang namanya boneka-boneka serem ini adalah peninggalan dari kakek moyang kita, peninggalan dari leluhur kita? Apa enggak itu orang-orang yang kurang, tanda kutip, kurang waras itu? Atau orang-orang yang sudah kehilangan akal? Menurut yang hemat kita, bukan. Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya dulu secara leluhur kita, dulu secara kebudayaan kita memang ada budaya-budaya untuk menangkal atau menolak bala sesuatu yang mengancam masyarakat. Jadi kita sekarang ingin bedah yang namanya boneka tolak bala, tetek, melik di Tulungagung dan sebagainya. Kita bisa melihat dalam kebudayaan kita ada yang namanya kebudayaan wayang. Kebudayaan wayang itu adalah kebudayaan ritual, kebudayaan yang suci, yang sakral pada waktu yang lalu. Ada yang namanya wayang beber. Wayang beber itu pada zaman Kediri itu sudah dikenal. Jadi wayang beber mungkin lebih tua lagi ya. Jadi ini adalah sebenarnya bukan hanya satu cerita. Ini sebenarnya bukan hanya si dalang ditanggap, dikasih duit dan sebagainya, bukan saudara-saudara. Tetapi yang namanya wayang beber saat itu adalah sebuah cerita, sebuah pertunjukan untuk membuat ritual pemujaan terhadap hal-hal yang berbau suci kepada para dewa, kepada para penguasa alam. Dan kemudian ini dilanjutkan dengan yang namanya wayang kulit. Nah, wayang kulit ini bukan hanya, kalau sekarang mungkin pertunjukan, tapi kalau di masa yang lalu itu adalah hal-hal yang masih bersifat ritual, ada ritualnya, ada hal-hal yang bersifat kesucian. Oleh karena itu, dalam cerita wayang kulit, dalam pertunjukan wayang kulit pada masa yang lalu mungkin ada yang namanya sesajen untuk kakek moyang leluhur, untuk para dewa, untuk orang-orang yang meninggal dan sebagainya. Itu adalah wayang kulit. Pada zaman yang lebih muda itu jangan heran ada namanya arca tolak bala. Nah, arca tolak bala ini, saudara-saudara, para penonton yang membanggakan, ini kita bisa melihat arca tolak bala itu ada dua contoh yang sangat sangat legendaris dalam sejarah kita. Satu ada arca tolak bala yang ada paling tinggi di tanah Jawa minimal, yaitu namanya arca pada, atau orang Jawa bilang arcopodo. Arcopodo itu arco kembar, arco yang sama, patung yang sama, yang ditaruh di atas Gunung Mahameru atau Gunung Semeru. Nah, apa arca pada, apa arco kembar itu? Arcopodo itu, arco kembar itu adalah satu arca untuk menolak bala. Karena arco itu dipercaya adalah arca Bima yang kembar. Jadi arca Bima ini diidentifikasikan, dibayangkan adalah sebagai tokoh Bimanya ini sendiri adalah sebagai tokoh yang sangat kuat, tokoh yang mampu menghadapi berbagai macam mara bahaya. Kekuatan fisiknya luar biasa, kekuatan spiritualnya juga luar biasa. Kita tahu Bima itu orangnya gagah, senjatanya adalah gada. Dan secara spiritual dalam cerita Dewa Ruci, Bima itu dipercaya bisa sampai mengaduk lautan, bertemu dengan yang namanya Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi dan sebagainya. Itu kelebihan daripada tokoh Bima. Dan karakternya, Bima ini adalah karakter yang jujur, lurus, dan tegas. Karena itu tolak bala juga dibayangkan dilawan secara fisik oleh tokoh bernama Bima, secara spiritual, secara gaib. Bima ini adalah tokoh yang disayangi oleh para dewa. Itu tokoh Bima, sehingga ada yang namanya arca pada, arca tolak bala. Dan juga arca itu juga di daerah barat, ada di Gunung Lawu, sekitar Lawu itu ada yang namanya Candi Suko. Candi Suko itu banyak arca-arca diidentifikasikan dengan arca Bima, yang fungsinya juga sama dengan tolak bala. Jadi saudara-saudara, arca tolak bala ini berkembang pada zaman Majapahit pertengahan sampai akhir Majapahit ya. Arca pada itu kira-kira diperkirakan itu tahun 1400-an
Terus di Candi Suku itu juga tahun 1400-an ketika Majapahit akhir. Nah itu berkembang terus, tidak berhenti. Warisan leluhur ini tidak mandek. Ketika kerajaan-kerajaan kita hancur, Nusantara secara politik juga sudah hancur. VOC Company masuk di Indonesia, company Belanda itu masuk. Kita tidak punya raja-raja, kita tidak punya pemimpin. Kita mungkin secara finansial Nusantara ini jauh di bawah bangsa Belanda. Orang Nusantara tidak menyerah. Tolak balak tetap berlanjut, tapi tidak dengan kebudayaan elit, tidak dengan kebudayaan keraton. Terus berkembang dengan kebudayaan-kebudayaan yang lebih pedesaan, kebudayaan-kebudayaan petani. Kita bisa melihat ada yang namanya saudara-saudara di sawah-sawah itu, orang-orangan sawah itu adalah sebenarnya itu perwujudan dari arca tolak balak. Kalau raja-raja dulu punya duit, punya kekuasaan untuk memerintahkan orang bikin arca yang bagus. Nah, kalau petani kan ya mikir juga, panennya bisa sekarung dua karung, kalau bikin arca ya mahal juga itu, kan gitu. Nah, oleh karena itu para petani juga membuat arcanya sendiri dengan keuangannya sendiri, dengan kebiasaannya sendiri, membuat boneka-boneka orang-orangan sawah. Yang pertama secara fisik bisa mengusir burung, secara spiritual, secara gaib bisa membuat tolak balak. Dan hari ini kita di masa pandemi ini, ketika alam radikalisasi terus menghajar kita, di mana-mana kita budaya-budaya yang dalam petik orang-orang radikal terus menyusup di antara bangsa-bangsa, di antara orang-orang Nusantara atau orang Indonesia. Di saat pandemi, nampaknya ketika semua hal yang rasional ini dikerjakan tapi belum selesai, nampaknya saudara-saudara sebangsa kita mulai menengok masa lalu, mulai menengok warisan leluhur. Banyak ritual-ritual yang dikerjakan, dan salah satunya juga banyak boneka-boneka yang dipasang. Jadi saya pikir pemasangan boneka-boneka, golean-golean, titik belik dan sebagainya untuk penanggal tolak balak ini bukan tanpa dasar. Kembali kepada warisan leluhur bangsa, kembali kepada kekuatan leluhur kita. Dan mudah-mudahan saya pikir ini bisa menambah imun, bisa menambah ketentraman, bisa menambah kenyamanan, supaya imun kita lebih kuat, lebih bertenaga, dan bisa lebih berjayalah Nusantara. Barangkali itu penjelasan saya. Salam kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Salam Nusantara Jayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Ong Ulun Basuki Lahir. Kita berjumpa lagi dalam diskusi selanjutnya.